Ini sama. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Okti, dan Bapak Ibu semuanya. Punten saya tidak sebutkan satu-satu, Recording in tapi salam progress. kenal sebelumnya. Saya Lina dari Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat. Menindaklanjuti untuk rencana kita. eh, Mungkin terakhir ketemu sama Teh Okti ya, waktu berkunjung ke Kantor Bursa Efek Indonesia dan ditindaklanjuti dengan adanya surat. Rencananya mungkin hari ini agendanya lebih ke persiapan acara besok dan juga di pertemuan gelombang pertama dengan bursa. Nah, untuk yang pertama mungkin izin Bapak Ibu, agenda yang pertama adalah untuk acara webinar besok. Jadi untuk webinar besok akan diisi oleh OJK. Rundownnya sudah dibuat juga, jadi mungkin mohon informasinya. Kami membutuhkan informasi untuk yang akan memberikan sambutan. Kalau misalkan dilihat dari meeting sebelumnya, kepanitiaan lebih banyak mungkin dari BPSDM ya Teh Okti. Jadi mungkin bisa diinformasikan kepada kami nama yang akan menjadi hostnya dari Pemprov, lalu juga MC dan juga yang akan sambutan ataupun pihak panitia lain seperti yang membagikan link untuk pendaftaran peserta yang hadir mungkin seperti itu. Sebagai tambahan informasi dari Bursa Efek Indonesia, besok yang akan memberikan sambutan adalah Pak Ahmad Dirgantara selaku Kepala Wilayah Jawa Barat, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat, dan akan didampingi oleh Mbak Wulan dan Mbak Rifa. Jadi mungkin dari Bursa besok akan memberikan tiga nama supaya nanti sih harapannya OJK itu akan bisa mengalihkan host Zoom-nya ke panitia BPSDM. Nah, dari BPSDM nanti mohon bantuannya untuk merubah tiga nama yang perwakilan dari bursa dan juga yang sambutan untuk dijadikan co-host untuk acara besok. Mungkin untuk awal agendanya ini dulu yang bisa didiskusikan, nanti Mangga sambil berjalan yang lainnya juga bisa menanggapi atau memberikan informasi yang lainnya. Mangga, Teh Oki. Jadi, memang kami sudah berkoordinasi teh. Kami sudah berkoordinasi teh terkait yang acara besok. Insya Allah kita sudah siapkan panitianya. Cuma memang untuk kan nanti akan ada juga yang diawali oleh sambutan oleh Kepala BPSDM nih teh. Tapi ternyata besok itu buka bannya bentrok sama beliau jadi penguji di kegiatan diklat. Sedang kami koordinasikan siapa yang akan menggantikan beliau untuk menjadi pembuka gitu ya, pembuka kegiatan besok. Tapi nanti akan segera kami informasikan hari ini. Terkait yang teknisnya kan karena memang ini Zoom-nya dari OJK ya Teh ya. Berarti nanti kan kita akan buka Zoom meetingnya pukul 8.30. Kemudian sesuai rencana akan ada kayak pemutaran video seperti itu ya sambil menunggu proses registrasi. Untuk link registrasinya sudah kami siapkan. Jadi sudah ada aplikasi tertentu, aplikasi khusus di kami untuk presensi. Jadi nanti sudah ada nama instansi Silatsar CPNS-nya. Jadi ada sekitaran 730-an. Di sana sudah ada nama instansinya, jadi mereka nanti tinggal mengisi nama, instansinya sudah tinggal dipilih, kemudian tanda tangan. Termasuk juga yang dari OJK, BEI atau dari sekuritasnya. Nanti sudah kami siapkan aplikasi untuk presensi online-nya. Kemudian nanti acara akan dipandu oleh MC. MC-nya juga masih izin kami koordinasikan ya Teh. Insya Allah sebelum sore ini akan kita kasih nama-namanya. Ini namanya untuk siapa yang membuka, siapa yang akan menjadi MC. Berarti nanti OJK akan memberikan hostnya ke akun-akun tersebut gitu ya Teh ya. Memberikan akun-akun tersebut. Kemudian nanti akan dibantu untuk nanti paparan dari BEI itu akan disorot. Kurang lebih nanti teknisnya akan coba kami koordinasikan Teh. Kemudian untuk persiapan besok kurang lebih seperti itu ya Teh. Nanti setelah selesai sambutan dari BEI dan juga Kepala BPSDM, kemudian Pak Ahmad Dirgantara, kemudian akan lanjut ke sesinya OJK. Sesi OJK-nya itu kurang lebih pemaparannya sekitaran 1 jam kami persilahkan. Kemudian setelah itu akan kami berikan space waktu untuk tanya jawab. Setelah tanya jawab baru nanti akan penutup. Kurang lebih seperti itu.
Ada masukan, mangga Bapak Ibu silakan. Oke, cukup ya Teh. Berarti mungkin nanti bisa disampaikan aja kalau boleh nama-nama Ya. eh, panitianya supaya juga saya belum ini soalnya apa harapan kita memang Zoom-nya uh, ibaratnya dialihkan hostnya ke bursa atau dari Pemprov Jabar gitu ya. Semoga harapannya bisa berkenan. Tapi rasanya sih masih seperti itu usulannya. Lalu kalau dari OJK udah ada konfirmasi nama narasumber, tapi saya juga belum dapetin materi sama CV. Tapi kalau memang sudah, saya sih memang inginnya panitia juga dapat ya Teh. Jadi kalau misalkan nanti memang lebih enak share materinya dari kita sebagai panitia, nanti mungkin narasumber tinggal next next aja. Tapi kalau nanti Ya. narasumbernya mungkin lebih nyaman share sendiri juga ya mangga, tapi tetap materi kita akan bisa sampaikan ke peserta kan Teh. Gitu. Jadi Betul. tetap nanti kita mintakan CV dan narasumber dari materinya narasumber gitu. Mungkin untuk kegiatan yang besok ada lagi teman-teman yang mau ditambahkan. Karena besok punten saya nggak bisa ikut Zoom, jadi di sini juga ada Mbak Rifa sama Mbak Wulan, Pak Ahmad juga langsung hadir untuk acara besok. Jadi rasanya kalau sudah ada gambaran untuk besok webinar, semoga juga bisa lancar dan juga mungkin Amin. bisa masuk ke agenda diskusi yang lain. Mungkin Teh yang tadi sempat didiskusikan, saya belum sempat Ya. baca semua. Jadi mungkin bisa karena ini kan kita juga cuman ada bursa sama Pemprov. Tadi kisi kita undang, tapi mungkin kita akan reschedule ke jam 1 kalau memang ada kisi gitu. Jadi mungkin sekarang masih dua pihak aja dulu Teh, Mangga. Oke, baik. Ini sebenarnya ada sedikit kekhawatiran Teh. Jadi setelah saya ngobrol sama Pak Koko sebagai ketua timnya, awalnya kan memang niat awalnya itu adalah edukasi ya, edukasi terkait pasar saham, pasar modal dan sebagainya untuk para CPNS ini agar mereka memang melek investasi dan sebagainya. Itu sebenarnya diterima dengan sangat baik oleh Pemprov Jabar yang diwakili oleh Biro Perekonomian Setda Jabar dan dieksekusi oleh BPSDM Jabar. Tapi kemudian berkembang bahwa memang akan ada prakteknya. Nah, pada awalnya itu kita belum terlalu ngeh gitu ya. Di awal kan pada saat rapat yang pertama ya Teh ya, pas Zoom meeting itu disampaikan bahwa nanti kalau bisa akan kami usahakan akan mendapatkan semacam saldo awal untuk para CPNS ini belajar investasi modal atau investasi saham. Oke, kita semangat tuh di sana. Semangat di sana tuh akan menjadi sebuah apa ya sebuah pemancing atau pemantik yang sangat baik gitu ya bagi para CPNS-nya. Kemudian kita ngobrol sama Teh Lina, ternyata memang sudah ditentukan sekuritasnya itu adalah KISI gitu ya. Sampai di tahap sana kita masih oke karena kan memang pasti berbagai sekuritas juga ada kegiatan dan kegiatan lainnya. Jadi mungkin dealnya sama KISI yang bersedia untuk berbagi itu oke juga. Nah, kemudian setelah disebutkan bahwa nanti insya Allah akan diberikan sekitar 100.000 katakanlah gitu ya si saldo berupa reksadananya. Kemudian saya udah coba sendiri nih, saya udah coba install si aplikasi kisinya, kemudian sudah dikasih juga panduannya. Oh ternyata panduannya itu hanya bisa nerima RDN-nya dari CIMB Niaga dan juga RDN BCA. Kemudian setelah saya konfirmasi ulang, oh iya benar bahwa nanti saldo 100.000-nya itu adalah khusus untuk peserta atau apa ya? Ya untuk peserta yang membuka akun CIMB Niaga dan juga Sekuritas Kisi. Nah, di sana kita mulai mikir lagi nih, ini apakah boleh gitu ya? Maksudnya walaupun sebenarnya tidak ada aturannya Teh, tidak ada aturan yang melarang terkait hal ini. Cuma kami mengkhawatirkan bahwa bagaimanapun juga Latsar CPNS ini adalah kegiatan resmi, kegiatan wajib dari pemerintah gitu ya, yang memang harus diikuti oleh semua peserta atau semua CPNS. Dimana kalau misalnya mereka kita punya kayak apa ya? Punya kayak batasan minimal. Jadi misalnya kan kegiatannya ada yang daring, ada yang luring gitu ya. Misalnya yang di daring itu yang hadir di kegiatan apa itu bisa jadi nggak lulus gitu kan, nggak bisa jadi PNS. Makanya sebenarnya apapun yang kita wajibkan istilahnya gitu ya, apapun yang kita wajibkan itu mereka akan laksanakan. Nah kemudian kita mikir kayak ini apakah akan muncul semacam konflik of interest gitu teh. Kalau misalnya kita wajibkan, kan sebenarnya Pemprov Jabar itu yang wajibnya buka rekening di rekening pemerintah, rekening bank pemerintah gitu ya. Bank daerah maksudnya, bank daerah. Tapi ketika misalnya kita maju ke
ini teman-teman CPNS gitu ya akan mendapatkan saldo reksadana 100.000 katakanlah, tapi wajib buka di bank tertentu dengan sekuritas tertentu. Nah, kita khawatir akan bergeser ke arah bisnis nih. Kita khawatir nanti bahwa kita nggak tahu ya teh ini di dunia sosial media gitu ya. Kami khawatir bakal ada celetukan wah ternyata BPSDM Jabar ini kerja sama bank tertentu atau sama sekuritas tertentu. Jangan-jangan dia ada apalah gitu loh teh, kita khawatirnya ke arah sana gitu. Nah ini apakah bisa misalnya digeser, nggak masalah sama kisinya gitu ya, sosialisasi cara beli saham atau jual sahamnya atau cara beli reksadana ininya, tapi tidak diwajibkan gitu teh sekali lagi karena memang sekarang ini apapun yang kita wajibkan gitu ya tanda kutip mereka akan dilaksanakan oleh para peserta latar CPNS ini. Nah kami khawatir kalau kita wajibkan itu jadi takutnya ada mm, ya ada kesan-kesan yang tidak kita harapkan gitu ya. Makanya apakah bisa ini kita masih ngobrol dulu teh izin. Apakah bisa kegiatannya dibuat murni edukasi gitu ya, murni sosialisasi karena kami percaya bahwa ini adalah kegiatan yang sangat baik tapi untuk pembukaan rekening yang di CIMB dan juga KISI itu menjadi opsional gitu teh. Jadi kita tawarkan setelah selesai edukasinya gitu ya, kita tawarkan bahwa silahkan kalau mau mendapatkan saldo reksadana silakan buka di CIMB Niaga dan juga KISI nanti akan mendapatkan. Tapi kalau yang tidak pun tidak masalah gitu. Tapi mangga ada pendapat atau masukan mungkin dari BI silahkan teh. Oke, nuhun POV. Mungkin ada POV kan dari Pemprov ya, Hmm. itu juga jadi masukan lah buat kita juga. Tapi mungkin aku cerita sedikit mengenai pemilihan AB gitu ya Teh. Memang kalau AB itu total di bursa ada 93 sekuritas, di Bandung sendiri sekitar 20-an. Eh, ke KISI juga ada proses ya. Jadi memang kita juga screening teh mana yang kira-kira support dan kalau aku kasih informasi dengan reksadana 100.000 itu supportnya luar biasa teh sebenarnya karena biasanya memang rata-rata di bawah 50.000 gitu. Jadi ini juga apa ya support yang luar biasa kita mendapatkan partner untuk saya bisa bilang mungkin khusus teh spesial untuk yang Pemprov Jabar aja mereka juga bisa sampai 100.000 karena biasanya nggak sampai segitu. Jadi mungkin dari waktu meeting Zoom pertama kali kita itu sudah disampaikan ada literasi untuk edukasi dan inklusi. Nah, kalau inklusi ini kan memang akses jadi investor gitu ya. Jadi memang harus buka rekening. Jadi mungkin memang kebetulan kisinya RDN-nya baru 2 bank dan yang support 100.000 itu salah satu bank aja terkesan kayak kita harus jadi kerjasama dengan bank itu gitu ya. Tapi mungkin secara tidak langsung memang supportnya diberikan oleh KISI dan kerjasama KISI dengan CIMB sepertinya seperti itu. Karena dengan BCA supportnya ternyata beda juga, nggak sama dengan Bank RDN yang satu lagi sih. Itu mungkin ada proses itu sih Teh. Jadi udah kita screening dulu sampai mendapatkan kira-kira mana AB yang terbaik ketika bisa kerjasama dengan Pemprov. Itu sih mungkin tambahan dari saya. Mungkin dari Pak Ahmad ataupun dari teman-teman yang lain, Mangga sudah ada masukan dari Teh Okti juga, Mangga kalau mau didiskusikan. Ya, terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Ibu Bapak, Wokti. Eh, Perkenan juga kita ketemu lagi hari ini. Ya, terkait dengan yang tadi dibahas, mungkin kami mau berikan pengalaman-pengalaman sebelumnya Bu ya. Jadi kebetulan program ini bagian dari program TPAKD nih, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, yang menjadi forum koordinasi antara instansi pemerintah, OJK, dan pihak terkait lainnya untuk mendorong akses keuangan dan literasi keuangan ya, guna menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dan suatu daerah dan menambah kesejahteraan masyarakat. Dan kegiatan ini kami pernah dengan Pemprov juga
waktu itu dengan eselon 2, kebetulan waktu itu Pak Asda, sekarang Pak Sumasa ya, yang di BKD waktu itu yang membuka, dan peserta itu terdiri dari eselon 2, dan waktu itu kami berikan juga hadiahnya saham waktu itu ya, beda bentuknya sebenarnya. Kemudian kita pernah dengan Biro Ekonomi juga, Pemprov Jabar, dan Kota Madia 2 kali juga sempat waktu itu, sama seperti ini, cuma saham juga waktu itu. Nah, pada kesempatan ini kita kasihnya reksadana, karena pertimbangan kemarin kami sempat meeting dengan direksinya KISI, dan beliau melihat untuk menyesuaikan dengan profil dari ASN yang memang lebih smooth lagi untuk reksadana dibandingkan saham, sehingga dari mereka ingin kontribusi dengan memberikan reksadana senilai 100.000 bagi setiap peserta nih. Karena kemarin saya info ke direksinya ada 700 peserta. Nah, terkait dengan adanya perbankan, CIMB ya, di sini ada karena apabila kita membuka rekening saham, tentu harus ada rekening dana investornya yang diwakili oleh perbankan. Jadi mungkin waktu juga investor ya pernah tahu, pasti ada rekening dana investor yang memang untuk lalu lintas ketika kita mau investasi, dan juga ketika kita ingin menarik dari hasil investasi. Dan tentu rekening itu rekening bank, namun tidak ada biaya bulanannya, ya, tidak ada potongan dari RDN itu. Jadi RDN itu rekening penampungan istilahnya, semacam untuk menyimpan dana yang ada di sekuritas atas nama investor. Jadi kalau dulu itu Bu, kalau mau beli saham kita store-nya bukan ke RDN tapi ke nama perusahaan sekuritasnya. Jadi dana dari investor itu bersatu dengan dana perusahaan. Jadi kalau PT KISI kita ke PT KISI atau ke PT Dana Reksa kita kena. Sedang adanya RDN, nah rekening dana investor itu atas namanya investor. Jadi kalau ibu mau narik dana berarti ibu tarik lagi ke nama ibu di bank yang ibu sudah punya sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau buka saham pasti dimanapun harus ada kewajiban untuk membuka saham, membuka rekening di bank ya, untuk rekening saham, reksadana, obligasi dan lainnya. Dan kami juga melihat concern ibu terkait tadi ya Bu ya, memang juga menjadi salah satu bentuk yang harus semacam diantisipasi juga ya Bu ya, yang tadi Ibu bilang tadi, karena sekarang takutnya ada semacam itu. Nah, kalau dari kami sih informasikan bahwa ini peran bank itu tidak ada kerjasama dengan kami ya, dalam artian itu adalah programnya dari KISI ya, karena setiap walaupun nanti tidak KISI pasti harus buka juga rekening RDN di bank ya. Jadi tidak bisa tanpa rekening dana investor di luar menggunakan rekening bank yang memang di rekening dana investor itu tidak ada biaya bulanan, tidak ada biaya yang harus di semacam setiap bulan atau di debit, tidak ada kalau di rekening dana investor. Jadi mungkin kami informasikan seperti itu. Selama ini kami juga sekolah pasar modal di Kabupaten Bandung, Kuningan, di Banjar, dimanapun dengan metode ini. Cuma kalau tadi ada concern terkait itu ya mungkin nanti kita kalau memang tidak berkenan, kita harus lagi menghubungi KISI ya, bagaimana dengan karena kemarin kami informasikan ada 700 ya. Jadi mungkin nanti kami harus informasi ulang ke KISI, dan nanti hasil dari pertemuan tersebut baru kita bisa ketahui apakah nanti masih bisa KISI partisipasi atau kita nanti mungkin dengan sekuritas lain, namun tetap nanti juga pasti akan buka bank. Itu Bu. Mungkin dari saya sementara itu, terima kasih. Baik, hatur nuhun Pak Ahmad. Jadi memang betul Pak Izin ini saat ini juga Izin sudah bergabung ketua tim untuk pelatihan dasar CPNS Pak Koko. Bisa mengeluarkan suaranya Pak Koko izin? Ya, Takti, Baik. izin eh, Bapak Ibu untuk gabung ikut mendengarkan apa yang tadi disampaikan mungkin. Lanjut dulu Takti. Oke, baik. Iya, Bapak Ibu, jadi mohon maaf, memang ini sebenarnya sekali lagi tidak ada aturannya sebenarnya. Kami sudah mengecek, saya pribadi sudah mengecek apakah
kalau konsepnya seperti ini ada aturan-aturan tertentu yang memang melarang kegiatan tersebut, tapi ternyata memang tidak ada. Jadi memang ini lebih murni ke kekhawatiran kami dan juga mungkin agak ke ada norma-norma tertentu gitu ya. Kami khawatir em, apa ya, kalau memang kita wajibkan sekali lagi karena ini eh, posisinya adalah di Latsar, di mana apapun yang BPSDM katakan wajib itu akan dilaksanakan Bapak Ibu oleh para peserta Latsarnya karena khawatir mereka nanti nggak lulus atau apapun itu. Jadi karena memang kami paham bahwa untuk menjadi atau membuka menjadi investor gitu ya, itu harus buka rekening tertentu dan harus buka sekuritas tertentu. Nah, makanya tadi kita sampaikan dulu apakah nggak masalah kita dengan kisinya, tapi apakah berkenan gitu ya mereka kalau misalnya tetap kisi, tapi katakanlah nggak semua CPNS akan buka gitu Pak. Maksudnya nggak bisa jadi ada yang sudah punya rekening BCA, pasti udah banyak yang punya rekening BCA. Tapi mungkin kalau CIMB Niaga mungkin tidak terlalu banyak. Jadi opsinya itu ada beberapa pilihan Pak. Akan ada peserta Latsar tuh yang tetap membuka di KISI tapi pakai RDN BCA katakanlah, atau buka di KISI mereka sengaja buka CIMB dan buka download KISI dan untuk mendapatkan si reksadana 100.000 itu, tapi mungkin akan ada juga yang tidak membuka sama sekali gitu. Maksudnya kalau tidak kita wajibkan, jadi memang kalau dari BPSDM-nya itu hanya sekedar edukasi dan ngasih tahu gitu ya, mengenai ini loh jangan sampai teman-teman CPNS terkena investasi bodong misalnya untuk yang OJK-nya di BI terkait investasi saham itu sebenarnya boleh dan bisa dan cukup perlu dilakukan gitu ya untuk investasi masa depan. Kemudian pas di sesi sekuritas, ini loh caranya jual beli reksadana, misalnya cara jual beli saham. Jadi memang keputusan akhirnya itu ada di para peserta latsarnya gitu, Bapak Ibu. Jadi kita itu BPSDM hanya sebagai semacam kayak fasilitator gitu ya, memberikan pengetahuan, memberikan kesempatan untuk ada sosialisasi tersebut dan final decision itu kita lakukan gitu. Kalau kayak gitu bagaimana Bapak Ibu? Baik, Bu. Kalau seperti itu silakan saja Bu. Nanti tentu kami akan komunikasikan lagi dengan KISI. Kalau kondisinya seperti ini, apakah mereka mau tetap jalan atau kita nanti cari sekuritas lagi ya Bu ya. Nanti konsen-konsen itu kita sampaikan juga. Dan nanti dari KISI tentu nanti kita akan meeting kembali apakah mereka masih bersedia atau tidaknya ya. Kalau tidak tentu kami akan cari lagi sekuritas lain. Dan tadi memang kalau bank RDN-nya dari KISI hanya 2 ya. Tapi kalau bank yang investor ataupun CPNS-nya boleh bank apa saja ya. Nanti mereka mau Bank Jabar, mau Bank Mandiri, BNI, tentu nanti kan rekening mereka yang sudah punya itu sebagai alat untuk nanti menampung dana yang hasil investasi ataupun ketika modal mereka untuk investasi lewat transfer ke nama mereka sendiri dari bank misalnya Bank Jabar ke Bank CIMB. Itu nanti kita sampaikan dulu ke KISI Bu ya. Kalau dari kami silakan saja untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang tadi Ibu sampaikan. Kita coba akan komunikasikan dengan KISI-nya Bu seperti apa apabila mereka masih support tentu dengan mereka, kalau tidak nanti kami akan cari sekuritas lain. Tapi dengan bank lain nanti apakah ada concern lagi selama mereka tidak diwajibkan mungkin Bu ya Iya rencananya Pak. itu. Mungkin sebentar saya izin memastikan lagi Pak izin. Berarti ini Ya. tuh kalau misalnya RDN CIMB katakanlah untuk top up ke RDN CIMB itu bisa dari bank manapun ya Pak? Atau memang harus punya di CIMB? Ya, sebenarnya RDN itu tergantung sekuritasnya, mereka punya kerjasama dengan berapa bank, Bu. Ya, Mm-mm. makanya yang KISI 2 bank, BCA dan CIMB. Kalau CIMB malah bisa ditambah tadi 100.000 dengan reksadana. Ya, kalau nanti bank peserta lain banknya bank lain bebas, mereka nggak usah buka bank dulu. Jadi buka bank di reksadana, dibuka bank di CIMB itu juga itu hanya bisa digunakan untuk traffic dana ketika mereka beli reksadana, beli saham, beli obligasi di rekening mereka. Dan mereka pun begitu ditarik si
rekening yang di CIMB itu akan otomatis hanya bisa masuk ke rekening mereka atas nama yang sama. Jadi di CIMB itu bukan seperti ada ATM-nya, nggak ada ATM-nya, karena ini biaya bank penampungan, dia tidak ada biaya bulanannya juga. Gitu. Jadi yang orang khawatirkan takutnya ada biaya bulanan biasanya. Tapi karena rekening dana investor itu nggak ada biaya bulanan, pakai bank manapun juga sama. Selama ini memang beberapa sekuritas memilih beberapa, nggak semua bank umum juga mereka sebagai bank RDN, hanya mungkin ada sekitar berapa belas bank yang memang bisa menjadi bank RDN. Oh, I see. Berarti saya izin ini lagi ya Pak. Berarti peserta itu tidak harus membuka rekening CIMB, nggak harus. Jadi mereka bisa gunakan rekening apapun yang mereka punya, cuma nanti top up-nya ke RDN CIMB gitu ya Pak ya? Ya, nanti itu disimpannya, Oke. Ibu kalau beli saham reksadana pasti yang ada di bank CIMB itu. Jadi begitu nanti mau ditarik hasilnya, nah Ke dari rekening kita. rekening CIMB tersebut. Begitupun ketika ingin pengen beli saham, beli obligasi kan harus ada dananya. Nah dananya dari Bank Jabar, Bank BNI, Bank apa dimasukkan ke bank CIMB itu sebagai rekening penampungan investor. Oke, saya pikir itu awalnya Pak izin mereka harus buka rekening CIMB-nya dulu nih, harus buka rekening CIMB-nya, baru nanti bikin RDN-nya. Tapi paling kalau kasusnya seperti itu paling ada biaya ya Pak ya, ada biaya Nggak ada. transfer ke RDN ya? Nggak ada? Oh ya, Ada ya? kalau transfer bank biasa Bu, kalau Ibu Mm-mm. narik ya, ataupun beda bank kan biasanya ya Iya, tadi ada iya, yang iya, 6.500 yang 2.500 kan ya. Biasanya iya. itu transfer antar Iya. bank aja. Oke, oke. Karena kan rencananya Pak izin ya Teh Lina, kalau misalnya kita targetnya adalah jual beli saham, berarti nanti akan ada satu Zoom tambahan untuk memastikan bahwa para peserta itu punya rekening RDN. Jadi nanti kita akan bikin satu Zoom lagi Pak. Jadi setelah Zoom sekarang nanti sama OJK, sebelum nanti klasikalnya itu kita akan ada teknisnya lagi nih untuk ngebuka RDN-nya. Jadi kita akan sosialisasi atau bukan sosialisasi kayak praktek langsung gimana caranya mereka top up ke RDN CIMB katakanlah kayak gitu. Tapi sebenarnya mereka nggak usah buka rekening CIMB dulu kan ya Pak, tinggal gimana caranya mereka top up. Cuma paling nanti resiko bukan resiko konsekuensinya adalah akan ada biaya transfer kalau misalnya kan biasanya kalau sama-sama CIMB gratis ya Pak top up ke RDN-nya gitu ya kalau sama-sama banknya. Tapi kalau misalnya mereka pakai beda bank, biasanya akan ada biaya transfernya kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Ya, kalau untuk rekening PMB itu wajib Bu karena untuk RDN-nya. Oke. Jadi untuk nanti transaksinya ya. Jadi ketika Ibu mau transaksi berarti Ibu harus store uang dulu ya. Kalau ini kan nggak usah store uang, mereka sudah dimasukkan reksadana senilai 100.000 karena kemarin dari direksinya Pak untuk ASN reksadana saja supaya mereka lebih smooth lagi, baru nanti belajar ke sahamnya bisa lagi. Nah itu jadi RDN tetap harus buka Bu. Nah itu pasti lewat bank. Nah kebetulan banknya CIMB ini. Nah jadi mungkin nanti kalau buka banknya nggak ada biaya minimal deposit, nggak ada. Ya itu hanya nama, kemudian KTP. Ya. Setelah itu nanti si rekening CIMB itu untuk penampungan ketika kita akan beli saham, reksadana dan lainnya, atau ketika kita jual saham atau reksadananya ada di CIMB, tinggal dipindahkan ke rekening yang dipunya sekarang, misalnya Bank Jabar, BNI, dan lainnya. Nah itu tadi Bu bilang betul ada biaya transfer beda bank itu. Ya, saya udah install sih Pak Okto Mobile-nya. Saya udah install CIMB-nya untuk mencoba sendiri. Baik, ada lagi mungkin Pak Koko atau tim yang lainnya silahkan. Atau Bapak izin, saya izin memastikan lagi berarti harapan dari pihak KISI Izin, itu adalah, oke. oh ya mangga silakan Pak. Oke. Baik, mohon izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Koko Kurniawan yang tadi kemudian sudah disampaikan oleh Tevti. Kebetulan saya bertugas menjadi ketua tim di kegiatan Latsar ini yang kemarin saya mendapatkan kabar bahwa eh, teman-teman Latsar ini akan mendapatkan eh, penjelasan lah ya bagaimana apa tadi namanya menjadi investor begitulah ya. Kemudian juga tadi saya juga mendengar bahwa eh, yang penting tadi bahwa
betul teman-teman Latsar ini mereka akan lebih mudah untuk diarahkan begitu. Tapi juga walaupun tidak ada aturan baku yang membolehkan atau tidaknya, tapi kita pun juga harus bisa tetap menjaga norma-norma begitulah ya, yang jangan sampai kemudian dari apa yang dilakukan ini menjadi berkembang di luar itu menjadi hal yang tidak baik. Karena kalau yang saya lihat ini tetap arahnya adalah membuka rekening untuk menjadi seorang investor. Nah, kebetulan rekeningnya itu kan di luar bank pemerintahnya lah begitulah ya. Kalaupun itu di bank daerahnya itu pun masih sama menjadi seperti menjadi bisnis begitu ya. Terlihatnya tetap seperti itu. Nah, maka tadi kalau kalau saya sarannya itu adalah eh, ini adalah edukasi ya, mendapatkan penjelasan bagaimana kita mengikuti ataupun tadi penjelasan dari apa dari BEI ataupun OJK ya, bagaimana mengetahui investasi ya atau tidak terjerumus ke dalam investasi bodong begitulah ya. Mungkin arahnya ke sana. Nah, tapi nanti kalaupun teman-teman nanti mau berinvestor nih, kami juga sudah menyiapkan skemanya, tapi ini lebih kepada apa namanya? Yang mau saja, misalkan artinya kalau yang mau berarti dari situ berarti kan tadi ada penarikan data ya, karena kan untuk identitas itu kan private juga begitu maksudnya, artinya kalau sudah disetujui oleh pesertanya bahwa ini kalaupun mau boleh kita data misalkan siapa, nah nanti akan di tahap klasikalnya kita akan apa tadi namanya, eh, coba di ini kan di apa di Dicek langsung ya Pak. Begitu ya. Nah, jadi ada penawaran dulu, artinya tidak langsung diwajibkan bahwa nanti arahnya ke arah sana, tapi ini lebih kepada bahwa penyampaian ini adalah edukasi untuk para peserta lah ya, dari sisi bagaimana pertumbuhan ekonomi di di Jawa Barat khususnya kan begitu mungkin ya. Jadi tidak langsung eh, bagaimana untuk menjadi seorang investor lah begitu. Itu mungkin Taufik kurang lebih dari saya. Terima kasih. Baik, hatur nuhun Pak Koko. Jadi memang kayak gitu Bapak Ibu, kita ada sedikit kekhawatiran ke arah sana. Tapi mungkin nanti saya akan coba ngobrol lebih intens kali ya sama Teh Lina ya. Gimana caranya kalaupun memang tetap pakai kisi, kita coba biar. Oh, saya ingin masukkan satu lagi Bapak Ibu izin. Berarti kisi itu memang direksi kisi mengharapkan bahwa 700 orang ini akan membuka CIMB dan juga kisi gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga mereka bersedia untuk memberikan saldo 100.000 tadi. Kalau misalnya katakanlah yang buka kurang dari 700, mereka akan keberatan atau bagaimana Pak? Mungkin kita harus konfirmasi dulu ya Bu ya, karena kemarin kita informasikan peserta 700 dan biasanya kalau kita minta untuk partisipasi, biasanya 10 peserta harus dapat di 100. Makanya ketika seluruh peserta 700, berarti 700 pesertanya mereka harus keluarkan dana untuk bisa backup semua. Nah, kemarin tawarannya kami konfirmasi lagi ke pihak kisinya ya. Apabila nanti memang tidak sampai 700 ataupun memang karena tadi sifatnya penawaran saja ya, tidak wajib mereka untuk buka akun. Nah, mereka kita lihat apakah mau berpartisipasi di kegiatan ini ya atau tidak. Kalau tidak ya mungkin kita nanti cari sekuritas yang lain yang memang tadi sifatnya bentuknya penawaran seperti itu. Dan memang tidak semua sekuritas punya program. Kebetulan di Bandung itu ada 24 ya, tadi dari 90 lebih di seluruh Indonesia yang punya program itu hanya sekitar 3 sekuritas ya. Jadi kami utamakan dulu, kenapa? Karena supaya para peserta itu dapat benefitnya juga. Jadi istilahnya kegiatan ini belajar teori dan praktek ya. Karena tadi tema dari kegiatan program ini dari tim Perpasesko ya, untuk bisa mendorong ya akses keuangan dan literasi juga. Jadi konsepnya seperti itu. Nanti mungkin kami akan konfirmasi lagi ke Baik, kisinya Bu ya. hatur nuhun Bapak, punten ini jadi semoga aman, semoga lancar. Baik, mangga Teh Lina.
Baik, Kak Nur, Pak Koko, Pak Ahmad. Jadi mungkin untuk meeting koordinasi hari ini ada dua agenda yang tadi mungkin secara apa ya terangkum lah ya pembahasannya kurang lebih 1 jam ini. Jadi Bapak Ibu untuk koordinasi akan tetap berjalan dengan narasumber OJK, lalu panitia juga dari BPSDM Pemprov Jabar dan juga dari Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua terkait dengan apa inklusi ya, lebih ke inklusinya nanti mungkin kita akan sampaikan terlebih dahulu ke kisi sekuritas apakah memang masih tetap akan support ataupun akan ada pergantian sekuritas ya Pak Ahmad ya. Jadi nanti kita tunggu dulu konfirmasi. Tapi kalau dari bursa sendiri sebenarnya dengan usulan dari Pemprov Jabar nggak masalah ya Pak. Nggak masalah kita ya dari bursa sih sebenarnya nggak masalah literasi tetap gitu ya kalau misalkan tadi harapan dari Pak Koko sama Teh Okti tetap berjalan cuman kita harus konfirmasi dulu ke sekuritasnya lalu mungkin kalau misalkan memang nanti yang dipilih adalah memang tidak bersifat diwajibkan tapi hanya penawaran atau ajakan tapi keputusan di tangan CPNS ya mungkin yang Zoom itu kita sediakan setelah kelas klasikal ya Teh jadi tadinya kan memang rencananya di awal sebelum kelas klasikal itu akan dipandu buka rekening, tapi kalau melihat kondisinya nanti memang akan dipilihnya tidak diwajibkan, berarti mungkin setelah kelas baru ditawarkan gitu ya. Nanti kalau yang berminat baru ada kelas lanjutan untuk dipandu buka rekening gitu ya mungkin ya. Jadi Zoom-nya itu nanti prakteknya memang nanti di akhir untuk yang memang berminat saja gitu ya. Tidak di awal kelas klasikal karena memang tadinya di awal sebelum klasikal itu kan memang pemanduan buka rekening supaya harapannya di hari H pada saat sosialisasi itu pesertanya bisa praktek. Jadi reksadananya bahkan mungkin bisa kalau kita kemarin meeting sama direksinya bisa per minggu ya Pak Ahmad kalau nggak salah saya ingat itu didistribusikan reksadananya. Jadi memang peserta yang buka rekening sebelum kelas klasikal itu di kelas klasikal itu memang mereka udah belajar langsung fitur aplikasinya, tidak belajar sendiri dari YouTube ataupun dari sumber yang lainnya. Lalu mungkin catatan saya eh, terkait dengan tadi ya mungkin ada trust issue ataupun seperti yang lainnya ini juga rasanya kita harus komunikasikan juga dari sekuritas ataupun juga dengan peserta Bapak Ibu jadi data yang masuk itu memang hanya dipergunakan untuk pelatihan ketika memang nanti ada step berikutnya untuk proses pembukaan rekening itu juga kami sampaikan data itu hanya dipakai untuk proses pembukaan rekening investasi bukan untuk penggunaan data yang lainnya karena memang kita juga tahu untuk undang-undang perlindungan data pribadi juga kan sekarang juga sangat kita jaga juga ya Bapak Ibu jadi nanti mungkin kita akan sampaikan secara langsung untuk terkait dengan perlindungan data pribadi juga tidak akan dipergunakan atau disalahgunakan jadi itu juga mungkin rasanya komunikasi itu perlu kita informasi itu perlu kita sampaikan dan komunikasikan secara jelas supaya juga tidak tadi yang Pak Koko sampaikan mungkin ya Pak ya CPNS-nya mungkin Gen Z semua ya Pak ya jadi informasinya tidak tersampaikan terus mereka masuk ke media sosial jadi ada yang tidak kita inginkan itu terjadi mungkin kalau saya sih membaca itu dari Pak Koko harapannya mungkin bisa lebih netral dan transparan ya Pak Koko ya itu sih mungkin Bapak Ibu yang saya tangkap mungkin untuk meeting siang ini kita akan coba komunikasikan dengan Kisi dulu. Nanti kalau misalnya memang sudah ada update, saya akan koordinasikan dengan TOP lagi. Gitu. Tapi selebihnya mungkin untuk acara besok dan juga edukasi di yang 7 gelombang juga kita tetap insya Allah tetap berjalan Bapak Ibu, cuma untuk bedanya di proses inklusinya ya Teh ya. Iya. Itu mungkin Bapak Ibu rangkuman yang saya tangkap untuk meeting koordinasi siang ini apakah cukup atau ada yang perlu ditambahkan Mangga? Teh izin satu lagi Teh. Kalau misalnya tapi harus ngobrol dulu sama direksi KISI ya, karena kan memang kalau memang acaranya besok, terus nanti di akhir bisa kita spill gitu ya ke para pesertanya bahwa nanti akan ada kayak mungkin form kesediaan atau apapun itu, tapi kayaknya nggak akan keburu sih Teh, nggak jadi Teh, gitu aja kayaknya. Saya pikir tuh bisa bisa kita kan ini dari tanggal 9 September ke tanggal 20-an itu masih ada cukup waktu ya Teh sekitaran 1 minggu hampir 2 minggu. Jadi kalau memang dari direksi kisinya
cepat gitu ya, misalnya katakanlah mereka nggak masalah terkait, oke dari 700 misalnya yang bersedianya hanya 50% misalnya, mereka tetap mau bekerja sama ya berarti nanti bisa kita sosialisasikan juga cara untuk membuka eh, reksadananya dan juga aplikasi kisinya sebelum klasikal itu berlanjut aja. Nanti Oke. ketika di klasikal itu bisa langsung dipraktekkan juga. Cuma paling yang tidak bersedia ya berarti cuma melihat saja gitu ya, hanya mendapatkan edukasinya saja. Tapi Gitu. mungkin catatan Teokti, kitanya itu berarti kan dari sekuritasnya berarti kan ya, bukan dari kita maksudnya yang Ya dari mensosialisasikan. sekuritasnya. Kalau misalnya Ya, sekuritasnya nggak masalah, nggak harus, karena kita sifatnya nggak bisa mewajibkan teknik sepertinya kita ya. nggak bisa Karena kita mewajibkan mah gitu ya. dari edukasi itu dianggap sudah selesai dari sana. Kemudian Iya, di situ ada penawaran lain, nah itu kita persilahkan begitu. Itu begitu. mungkin Teokti. Oke. Iya, mungkin untuk besok hanya diinformasikan aja kali Teh, ya. Kalau misalkan mungkin rasanya kalau boleh ada mungkin kayak link data yang untuk proses mengikuti kegiatan pemanduan buka atau bukan pemanduan ya, menginformasikan caranya jadi investor atau akses menjadi investor mungkin bisa difasilitasi. Jadi nanti mungkin tetap ada jadwal, tapi yang masuk itu adalah yang memang dengan sadar diri, dengan keinginan sendiri untuk mau gitu ya, Pak Koko ya, untuk menjadi Oke. investor yang sudah kita fasilitasi gitu. Tapi kalau mungkin memang di luar dari yang kita fasilitasi, emang enggak gitu mungkin ya Kak Koko ya. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya Pak Koko, TOT dan teman-teman Bapak Ibu dari BPSDM Jabar dan juga dari Bursa Efek Indonesia. Nanti kita akan segera tindak lanjuti dan semoga acara untuk besok khususnya juga berjalan lancar dan semua juga bisa tersampaikan dengan baik dan optimal. Tentu literasi keuangan juga terus meningkat nih di Provinsi Jawa Barat. Baik, saya tutup. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak Koko, Waalaikumsalam. Teoki, Bapak Ibu. Hatur nuhun, Pak Recording Moderator. stop. Hatur nuhun Teh Recording Lina in dan teman-teman progress. dari BI. Recording stopped.